Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Pak D Sindirun Sindiran Show, dan tentunya kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik ada di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri, dan tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang. Begitu bro, sukses selalu buat Anda semuanya. Oke, pada kesempatan kita akan bahas mengenai pendapat daripada mantan PP Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif, yang mengatakan bahwa pilih pemimpin itu jangan berdasarkan pada agama saja, cari pemimpin yang betul-betul bela rakyat, gitu kata Pak Syafi'i Ma'arif. Iya, sebagaimana dikabarkan oleh Tirto ID bahwa Syafi'i Ma'arif mengatakan pilih pemimpin jangan berdasarkan pada agama saja. Ia disampaikan oleh Bapak Syafi'i Ma'arif bahwa agama sudah disalahgunakan oleh banyak orang, begitu ya. Ulama senior ya, Bapak Buya Syafi'i Ma'arif meminta publik untuk memilih pemimpin tidak hanya berdasarkan pada latar belakang agamanya saja, tak boleh dilupakan juga adalah kualitas yang dibawanya nanti saat sudah menjadi seorang pejabat publik, terutama dari sepak terjangnya sebelum menjabat. Carilah pemimpin yang berkualitas lah, gitu kata Pak Syafi'i di Hotel Arya Duta Jakarta. Mantan Ketua PP Muhammadiyah ini menuturkan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memperhatikan rakyatnya. Hal itu bisa dilihat dari sepak terjang seorang pemimpin sebelum menerima amanah dari publik. Menurut Pak Syafi'i, kriteria itu sudah cukup sebagai pemimpin sehingga tidak perlu melihat latar belakang agama. Itu kan ukurannya, agama sudah disalahgunakan oleh banyak orang, gitu kata Pak Syafi'i Ma'arif. Pak Syafi'i menerangkan penggunaan agama sebagai alat politik sudah lama digunakan sejumlah oknum, dan mereka ingin menjadikan agama sebagai alat untuk menguasai negara. Dirinya meminta tidak menjadikan agama kembali sebagai sarana untuk kepentingan politik. Ia khawatir benih-benih kebencian akan muncul dari bercampurnya politik dan agama. Oleh karena itu, Syafi'i berharap agama tidak menjadi alat untuk merebut kekuasaan. Begitu kata Pak Syafi'i Ma'arif. Seperti diketahui, Pilkada DKI Jakarta diwarnai oleh isu SARA. Isu SARA diduga berawal dari jauh sebelum Pilkada DKI Jakarta berlangsung. Berdasarkan penelusuran Tirto, isu agama dimulai sebelum Pilkada DKI Jakarta. Isu ini mengemuka sejak kelompok umat Islam berdemonstrasi usai Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dilantik sebagai gubernur. Mereka menolak kepemimpinan oleh pria yang akrab disangka Ahok itu. Sentimen agama semakin menguat setelah muncul kasus dugaan penistaan agama dilakukan oleh Ahok beberapa waktu yang lalu. Kala itu, mantan Bupati Belitung itu diduga menistakan agama dengan menyinggung surat Al-Maidah 51 tentang anjuran bagi umat muslim untuk memilih pemimpin yang seiman. Dalam proses persidangan, Ahok mengaku kalau dirinya sempat mendapat kampanye dengan membawa agama saat maju pilkada di Bangka Belitung tahun 2007. Dirinya pun menulis sebuah buku yang berisi kritik kepada sekelompok yang memilih bukan berdasarkan program, tapi karena masalah keyakinan. Di sisi lain muncul gerakan gubernur untuk Indonesia, untuk Jakarta, gubernur muslim ya. Gerakan ini diinisiasi oleh sekelompok umat yang ingin dipimpin oleh muslim. Mereka melakukan manuver seperti masa Al-Maidah 51, kegiatan subuh berjamaah, dan lain sebagainya. Ya, disampaikan juga oleh Islam Indonesia. Buya mengatakan bahwa cari pemimpin yang betul-betul bela rakyat, bukan karena sentimen agama saja. Ya, hal ini disampaikan oleh Bapak Syafi'i Ma'arif. Iya, Islam Indonesia ID, Buya cari pemimpin yang betul-betul bela rakyat, bukan karena sentimen agama saja. Ya, tokoh senior Muhammadiyah Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif mengaku tak ingin terlibat secara partisan politik di dalam Pilkada DKI yang telah menguras perhatian dari negara. Jikapun diminta nasihat memilih pemimpin, Syafi'i mengatakan
Masyarakat harusnya bisa melihat rekam jejak dan program-program yang ditawarkan. Begitu bro ya. Carilah pemimpin yang berkualitas dilihat daripada rekam jejaknya, kemudian bagaimana dia pemimpin itu betul-betul membela rakyatnya. Demikian kata pria yang akrab disapa Buya Safi di Jakarta, seperti dilansir liputan6.com. Bagi Buya, memilih pemimpin harus dilihat dari rekam jejaknya, bukan hanya karena lantaran sentimen agama. Yang jelas harus menengok ke dalam hati nurani dan yakin bahwa yang dipilih akan pro terhadap rakyatnya, bukan memilih pemimpin yang haus jabatan ataupun kekuasaan. Cari pemimpin berkualitas, itu saja ukurannya. Agama sudah banyak disalahgunakan sekarang ini. Sebelumnya Buya menyoroti kondisi Jakarta yang akhir-akhir ini menjadi panas karena pemilihan kepala daerah. Buya Safi meminta agar energi bangsa tidak habis untuk kepentingan sesaat. Yang saya kadang-kadang sedih itu ya, ini Pilkada DKI ini menghabiskan energi bangsa. Untuk apa sih, katanya di Gedung Serbaguna Senayan, seperti dilansir oleh Detikcom. Buya Safi meminta masyarakat tak melulu mengurusi Gubernur DKI nonaktif Basuki Cahayapurnama yang terjerat kasus dugaan penistaan agama. Masyarakat hanya akan terpecah jika terus-menerus mengurusi perkara Ahok. Ahok diperkatakan dibergunjingan dihujat dihukum habis energi kita pakai agama lagi, penista agama, dan orang yang mengatakan tidak ada penistaan dihujat habis-habisan. Energi ini kita terbuang sia-sia dan sesuatu yang menurut saya bukan masalah yang mendasar. Disampaikan juga oleh Republika, Buya Safi mengatakan agama jangan dijadikan alat politik kekuasaan ya. Disampaikan ya oleh cendekiawan Muslim Safi Ma'arif, menekankan agar agama tidak dijadikan alat politik oleh pihak manapun juga ya, karena dapat menimbulkan perpecahan. Agama jangan dijadikan alat politik kekuasaan, kata Safi di Seminar dan Lokakarya Indonesia di Persimpangan Negara Pancasila dan Negara Agama di Jakarta hari Sabtu. Dia menuturkan agama sekarang ini sudah disalahgunakan oleh banyak pihak. Menurut dia, ketika agama digunakan sebagai alat politik untuk memperebutkan kekuasaan, maka kebencian akan mudah menyebar di kalangan masyarakat. Hal itu berakibat tidak baik bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Saat agama dijadikan alat politik, orang mudah sekali mengembangkan kultur kebencian, kata mantan ketum PP Muhammadiyah itu. Dia berharap warga memilih pemimpin berdasarkan kualitas pemimpin, bukan karena unsur suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Jadi pilih pemimpin yang berkualitas, rekam jejaknya dilihat, kemudian bagaimana dia membela rakyat, itu saja ukurannya ya. Sebelumnya Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan masalah suku, agama, ras, dan antar golongan dalam pilkada sudah selesai. Dalam soal kepala daerah, masalah sara dianggap sudah selesai, hanya di Jakarta yang sedikit masih panas, kata Zulkifli Hasan. Ya, disampaikan oleh Liputan 6 juga bahwa Buya Safi Ma'arif besan ya dalam memilih pemimpin di DKI. Cendekiawan Muslim Safi Ma'arif mengatakan dalam memilih pemimpin, masyarakat harus bisa melihat rekam jejak dan program-program yang ditawarkan. Carilah pemimpin yang berkualitas, dilihat daripada rekam jejaknya, kemudian bagaimana dia pemimpin itu betul-betul membela rakyatnya, kata pria yang akrab disapa dengan Buya Safi Ma'arif. Safi menambahkan, jangan memilih pemimpin hanya lantaran sentimen agama. Yang jelas dalam memilih pemimpin harus menengok ke dalam hati nurani dan yakin bahwa yang dipilih akan pro terhadap rakyatnya, bukan memilih pemimpin yang akan haus jabatan ataupun kekuasaan. Carilah pemimpin berkualitas, itu saja ukurannya. Agama sudah banyak disalahgunakan sekarang ini, kata Safi Ma'arif. Terkait penyalahgunaan itu, sebelumnya Buya Safi mengingatkan untuk mewaspadai keberadaan pandangan atau pemikiran yang biasa disebut teologi maut. Teologi maut ini, kata mantan ketua PP Muhammadiyah, itu sudah muncul dalam periode akhir-akhir ini. Menurut Buya Safi, teologi tersebut berbahaya dan berpotensi membawa negara ke jurang kehancuran.
Mengapa negara yang sehebat dan sebesar ini muslimnya terpecah-pecah? Ya, saling menghujat. Ini teologi PAUD mengajarkan berani mati tapi tidak berani hidup, kata Syafi'i Ma'arif. Oke, demikian bro ya. Ya, pernyataan daripada Bapak Syafi'i Ma'arif yang begitu arif dan bijaksana, lebih melihat kepada masa depan bangsa dan negara daripada diambang kehancuran karena memang faktor sentimen agama. Ya, sangat luar biasa dan kami sebagai warga biasa sangat salut dan memberikan apresiasi atas pemikiran seorang negarawan ya, Bapak Syafi'i Ma'arif. Tentunya kami sangat berterima kasih atas atensi Anda dan mohon maaf apabila dalam membawakan acara ini Anda kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.